Baik, terima kasih. Ini sebelumnya saya sampaikan kepada Mbok Sonia, kemudian yang telah mengundang saya dari komunitas Mahima, ya, komunitas Mahima yang ada di Bali. Kemudian beliau Oleh yang telah memberikan waktu saya untuk mendongeng sore ini langsung dari rumah. Nah, hari ini hari ke-8 mendongeng di rumah saja, dan saya adalah orang ke-28 yang bercerita, ya, mendongeng. Nah, karena dari 27 hari yang lalu sudah banyak yang bercerita tentang satu-satu atau mendongeng tentang Bali, ya. Sekarang ini saya ingin mengajak penonton di rumah, ya, meskipun pandemi ini masih berlangsung, dan semoga segera pulih kembali Indonesia negeriku ini, kembali kepada kondisi seperti semula. Baik, hari ini saya ingin bercerita tentang tokoh yang kita tidak asing lagi, tokoh yang Joko Bodo namanya, berasal dari cerita lisan berbahasa Jawa di Jawa Tengah. Nah, ini saya ambil bukunya Kemilau Embun di Balik Rumput, ya, karya Pak Danu Priyo Prabowo. Ini adalah salah satu staf di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan program penerbitan buku ini sudah dilakukan oleh Pusat Bahasa, karena ini terbitan Pusat Bahasa, ya, tahun 2009. Nah, ini sudah 10 tahun lebih, ya, 2009 sampai sekarang 2010, 20 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang Badan Bahasa juga mengadakan sayembara literasi, dan cerita-cerita ini sepertinya patut kita apresiasi, ya. Dan saya akan bercerita tentang Joko Bodo, ya, yang dikemas dalam cerita rakyat Kemilau Embun di Balik Rumput. Baik, sepertinya sudah ada Mbak Esther, Bu Evan, Mbak Sonia, Mbak Sri, kemudian banyak lagi, ya, sudah banyak, ya. Jadi saya mulai. Ada Rumah Batik Adifa. Baik, saya akan mulai ini, ya, kesempatan ini. Jadi Kimilau Embun di Balik Rumput ini ada 12 bagian cerita, ya. Semua tokohnya itu menceritakan tokoh Joko Bodo di situ, ya. Baik, saya akan mulai. Jadi begini, ya, ada tokoh bernama Joko Bodo. Dia hidup dengan ibunya di sebuah desa, tepatnya di desa Geparang di Kadipaten Banyu Sumurup. Nah, ini cerita lisan yang diangkat dari Jawa Tengah. Tentunya kita tahu, ya, Joko Bodo itu sebenarnya nama yang bukan asli dari nama Joko Bodo itu. Sebenarnya tokoh ini seorang pemuda yang, ya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Dia tidak bisa, ya, banyaklah orang yang mengatakan ia adalah orang yang bodoh, begitu, ya. Tapi tentunya dia merasa nyaman, bahkan masyarakat setempat di desa Geparang ini menganggap Joko Bodo adalah orang yang tidak bisa diandalkan di desa itu. Nah, ibunya bernama Nyai Waru. Nyai Waru hidup di sebuah rumah. Nah, tepatnya kalau dikatakan rumah tidak juga, ya, lebih mirip disebut sebuah gubuk. Nah, ini Nyai Waru sangat ini, ya, hidup yang serba kesulitan, susah, karena di Kadipaten Banyu Sumurup ini dipimpin oleh Adipati Pasisingan yang terkenal sangat kejam, tidak memperhatikan rakyatnya,
dan rakyat hidup sangat miskin dan membayar upeti yang banyak kepada Adipati Pasingsingan ini. Nah, suatu hari Joko Bodo ini pergi ke rumah Ki Branang. Ki Branang adalah seorang yang kaya raya di desa Geparang, tetapi Ki Branang ini sangat kikir, pelit, dan tidak mau membantu tetangga-tetangganya, sehingga dia itu dikucilkan di desanya itu, ya. Nah, Joko Bodo meminta pekerjaan kepada Ki Branang. Selamat siang, Ki Branang. Mengapa kau datang ke sini, Joko Bodo? Orang tidak tahu diuntung. Pekerjaanmu hanya mengganggu kehidupan orang lain. Maaf, Ki Branang, kedatangan saya ini ingin meminta sesuap nasi kepada Ki Branang. Kamu ini tidak tahu malu, sudah badanmu besar kekar seperti itu, tidak punya pekerjaan yang tetap. Datang hanya mengganggu kehidupanku saja. Kalau toh aku punya pekerjaan, tidak akan kuberikan kepadamu, Joko Bodo. Saya hanya meminta keringanan kebaikan hati Ki Branang kepada saya. Ibu saya di rumah sedang sakit, belum makan apa-apa 2 hari ini. Saya tidak mau tahu. Pergi kau, nyah dari rumahku ini. Joko Bodo tetap bersabar meskipun dicaci maki oleh Ki Branang yang sangat pelit itu. Padahal di halaman belakang Ki Branang rumput tumbuh subur dan sama sekali tidak tergugah hatinya untuk menolong Ki Joko Bodo yang memang kekurangan belum makan 2 hari yang lalu bersama ibunya. Baik, Ki Branang, saya pamit. Saya tidak akan mengganggu Ki Branang lagi. Nah, seperti itu. Kau lebih baik hidup di kota, mencari pekerjaan di kota saja, daripada kamu hidup di desa Geparang ini hanya menyusahkan tetangga dan saya. Meskipun Ki Branang bersikap yang tidak sopan, menyakiti hati Joko Bodo tetap sopan dan baik. Akhirnya Joko Bodo pamit dari rumah Ki Branang dan dia kembali ke rumahnya, mengatakan kepada ibunya, Nyai Waru, "Ibu, maafkan aku hari ini tidak membawa makanan untuk ibu makan." Seperti itu. Nyai Waru langsung berkata, "Tidak apa-apa anakku, memang nasib kita sangat susah. Saya tahu kau bekerja siang malam untuk ibumu ini. Maafkan Joko Bodo, Ibu. Aku akan mencari pekerjaan yang lain supaya aku bisa memberi makan kepada ibu." Nah, tidak lama kemudian Joko Bodo pergi ke hutan mencari ranting-ranting yang bisa dia jual ke pasar. Itu hari demi hari dilalui Joko Bodo dengan tetap semangat dan tetap patuh seperti yang dikatakan ibunya. Joko Bodo tetap berdoa kepada Tuhan supaya Ki Branang diberi kesadaran untuk tetap baik kepada sesamanya meskipun dia hidup sangat berkecukupan, ternyata tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, suatu hari ketika itu selang berapa hari ya, pada pagi hari itu Joko Bodo berjalan
sendirian sambil merenung mengapa nasibnya seperti ini. Nah, ternyata dia tiba di depan rumahnya Ki Branang. Pagi itu ada maling 2 orang mengendap-endap masuk ke rumahnya Ki Branang. Dan Ki Branang itu masih tidur. Pembantu-pembantunya pun masih tidur. Dan ternyata 2 pencuri itu mengambil perhiasan, mengambil harta kekayaan Ki Branang yang akhirnya dibawa keluar dan disembunyikan di hutan. Joko Bodo melihat maling itu keluar dari rumah Ki Branang, tapi dia tidak serta-merta membangunkan Ki Branang kalau rumahnya sedang kemalingan. Akhirnya Joko Bodo mengikuti 2 maling itu, dan ternyata benar harta benda Ki Branang itu disembunyikan di sebuah gua dan ditutupi kayu-kayu, ditutupi daun-daun, dan sungguh miris hati Joko Bodo. Meskipun begitu, dia tidak melaporkan siapa yang mencuri kepada Ki Branang. Setelah itu di rumah Ki Branang pagi-pagi itu sangat heboh, sangat luar biasa, dan dia membangunkan semua pembantunya, bangun, bangun, ada pencuri masuk ke rumah ini, ada pencuri masuk ke rumah ini, dia mencuri emas, uang, pusaka-pusaka yang aku punya. Nah, bingunglah itu, saking paniknya Ki Joko Bodo itu memukul kentongan. Saya pakai ini ya, memukul kentongan. Tong, 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 tong. Datanglah warga ke rumah Ki Joko Bodo, dan ternyata Ki Joko Bodo meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya. Meskipun tetangganya hadir di situ ya, ke rumah Ki Branang, sebenarnya mereka sangat tidak suka dengan Ki Branang yang semena-mena, Ki Branang yang sangat pelit dan tidak memikirkan tetangga-tetangganya itu. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong, bantu aku mencari harta bendaku, warga-warga di sekitar rumahku. Mereka akhirnya mencari ke sana kemari, dan tidak ada napak tilas pencuri itu lari kemana. Sampai siang hari, akhirnya mereka bertemu di tepi hutan dengan Joko Bodo. Dan apa yang terjadi, Joko Bodo yang sudah mengetahui peristiwa itu, dia bertanya baik-baik kepada Ki Branang, ada apa Ki Branang sampai ke hutan? Joko Bodo, apakah kau melihat pencuri mencuri di rumahku, mengambil perhiasan-perhiasanku? Nah, seperti itu. Saya tahu Ki Branang. Apakah kau tahu juga siapa yang mencuri? Saya tahu, tapi saya tidak akan memberitahu siapa pencuri yang mencuri di rumah Ki Branang. Baiklah, kalau itu maumu, sekarang tunjukkan di mana pencuri itu menyembunyikan harta bendaku. Akhirnya Joko Bodo berjalan di depan dan menunjukkan sebuah gua, dan Ki Branang menemukan kembali harta bendanya tanpa hilang satupun. Nah, itu dimulai disitulah Ki Branang ternyata Joko Bodo ini adalah anak yang jujur, dan dia tidak ingin menyakiti siapapun, meskipun dia tahu siapa yang mencuri dan tidak diberitahukan. Nah, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing, dan akhirnya setelah kejadian itu Ki Branang berubah menjadi baik, memberi hadiah kepada Joko Bodo sebuah rumah yang layak untuk ditempati Nyai Waru dan Ki Branang itu. Nah, itu
Sejak saat itu Ki Branang dikenal baik hati dan suka menolong dengan tetangganya. Nah, suatu hari di Kadipaten Banyu Sumurup yang dipimpin oleh Adipati Pasisingan ini memiliki seorang putri yang cantik ya, yang cantik jelita, yang kadipaten itu tidak jauh dari desa ini ya, tidak jauh dari desa Keparang, tempat tinggal Joko Bodo. Tiba-tiba putri kesayangan Adipati Pasisingan sakit kulit, yang tidak tahu kenapa tiba-tiba putrinya itu mengidap penyakit kulit yang sangat menjijikkan, bernanah, dan ini akibat ulah ayahandanya yang memang memimpin tidak adil, semena-mena, meminta upeti kepada rakyatnya, sementara rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Nah, kulit cantik putri yang bernama putri ini ya, namanya Putri Rara Kasunian ya, Putri Rara Kasunian ini sudah tahu kenapa hatinya gundah sehingga dia sampai sakit. Sebenarnya dia hanya ingin sebuah ketenangan, tapi dia tidak berani menyampaikan keluh kesahnya, cara ayahnya memimpin ya, bahwa sangat menyakiti rakyat. Nah, suatu ketika ya, semua tabib yang ada di Kadipaten ini ya, di Kadipaten Banyu Sumurup sudah mengobati Putri Rara Kasunian, ternyata tidak satupun yang berhasil menyembuhkan Putri Rara Kasunian. Akhirnya datanglah abdi dalam kesayangan Adipati Pasisingan. Nah, dia datang mengabarkan bahwa di desa terpencil jauh ya dari kota Kadipaten Banyu Sumurup ada sebuah desa Keparang. Di sana Ki Joko Bodo dianggap ada seorang Joko Bodo ya, Joko Bodo yang mampu menolong Sakti Mandraguna, yang mampu menunjukkan dan mampu membuat Ki Branang berubah menjadi pikiran, menjadi orang yang baik. Nah, karena penasaran mendengar bahwa Joko Bodo itu adalah orang yang sakti, akhirnya diutuslah Wulu Cumbu, adalah abdi kesayangan Adipati Pasisingan. Sesampainya di rumahnya Joko Bodo, Wulu Cumbu ditemui oleh ibunya dan menyampaikan kepada Ibu Nyai Waru bahwa Adipati Pasisingan mengundang Joko Bodo untuk menyembuhkan putrinya. Nah, ternyata benar, Joko Bodo bersedia meskipun dia merasa dia bukan orang pintar. Akhirnya Joko Bodo datang ke Kadipaten Pasisingan dan ditemani oleh abdi dalam Wulu Cumbu di sebuah balai pasinggahan. Di situ punggawa-punggawa Kadipaten Pasisingan berkumpul menanti kedatangan Joko Bodo. Akhirnya datang tergopoh-gopoh Wulu Cumbu, "Ampun Adipati Pasisingan, saya sudah membawa Joko Bodo di hadapan Gusti Pati, Adipati Pasisingan." "Baik, terima kasih Wulu Cumbu. Joko Bodo, aku mendengar kamu sudah bisa
menyembuhkan banyak orang, kamu sudah bisa menolong banyak orang, dan aku ingin kau menyembuhkan putri Rara Kesunyian. Seperti itu. Nah, lalu Joko Bodo menjawab, hamba hanya seorang pemuda desa yang jauh dari kota, yang tidak memiliki kesaktian apa-apa. Kau menghina aku ya Joko Bodo, kata Adipati Pasisingan. Ampun Paduka, hamba tidak berani melawan Paduka. Untuk apa kau berkata seperti itu, kalau kau tidak bisa menyembuhkan Rara Kesunyian putriku? Kalau kau tidak bisa menyembuhkan putriku, kau dan Wulucumbu harus berani saya tahan dan kalian akan saya bunuh. Begitu ancaman Adipati Pasisingan. Akhirnya Joko Bodo meminta dengan kata-kata halus kepada Adipati Pasisingan, baik tuanku Adipati Pasisingan, izinkan hamba sekadarnya menolong putri Rara Kesunyian. Saya hanya minta air segelas. Hanya air segelas kamu bilang. Adipati Pasisingan murka kepada Joko Bodo. Meskipun dengan wajah cemberut, wajah murka, Adipati Pasisingan memerintahkan abdinya untuk mengambilkan sebuah gelas air putih. Seperti ini, gelas air putihnya. Lalu gelas air putih itu yang dibawa oleh abdi dalam diberikan kepada Joko Bodo. Akhirnya segelas air putih ini dipegang oleh Joko Bodo, dan Joko Bodo menyampaikan kepada Adipati Pasisingan, ampun Paduka, berikan gelas ini, segelas air putih ini kepada putri Kasunyian, kepada putri Rara Kesunyian. Hanya segelas air putih, sampai putriku tidak sembuh, kau akan menerima hukuman dari aku. Akhirnya abdi dalam membawa segelas air putih itu ke kamar keputren Rara Kesunyian. Di dalam kamar, Rara Kesunyian dengan tenang meminum air putih itu sampai habis. Selama meminum, putri merasa sangat tenang. Dan abdi dalam menyampaikan kepada Adipati Pasisingan, Adipati Pasisingan, apa yang terjadi? Apakah anakku putri Rara Kesunyian sudah sembuh? Belum ada tanda-tanda, ampun Paduka, belum ada tanda-tanda putri Rara Kesunyian sembuh. Murkalah Adipati Pasisingan. Prajurit, segera tangkap Joko Bodo dan Wulucumbu, masukkan ke sel di dalam tanah. Akhirnya prajurit membawa Wulucumbu dan Joko Bodo ke dalam sel tahanan bawah tanah yang hanya bisa ditempati satu orang. 7 hari 7 malam Joko Bodo dan Wulucumbu dipenjara tanpa ada kepastian apapun. Nah, di dalam penjara itu Wulucumbu berkata, mengapa kau tenang Joko Bodo? Aku sudah was-was, aku punya anak dan istriku. Aku tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Kalau aku di penjara seperti ini, dan apa yang akan terjadi? Kita akan dihukum gantung oleh Adipati Pasisingan. Tenanglah Wulucumbu. Kita harus pasrah. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, kita harus pasrah. Mengapa dalam kondisi genting begini kamu masih bisa seperti itu, Joko Bodo? Kamu ini
dikatakan orang bodoh, tapi kata-katamu itu sangat mengandung banyak arti yang sangat menenteramkan hatiku. Nah, tidak berapa lama setelah percakapan mereka, dua prajurit membukakan pintu penjara Wolocumbu dan Cokobodo. Adipati Pasingsingan membebaskan kalian, silahkan ke balai Pasinggahan. Akhirnya Cokobodo dan Wolocumbu menghadap Adipati Pasingsingan, dan di sana sudah banyak punggawa-punggawa Kadipaten Banyu Sumuruk yang di tengah balai pertemuan itu. Dan apa yang terjadi? Cokobodo, terima kasih kau telah menyembuhkan Putri Rara Kasunyian. Apakah dengan segelas air kau bisa menyembuhkan putriku? Ternyata benar. Putriku berkata, ketika 7 hari itu kau di penjara bersama Wolocumbu, putriku menceritakan kegelisahan hatinya. Ampun Ayahanda, hamba ingin berbicara dari hati ke hati. Apa yang kau ingin bicarakan, putriku? Kata Adipati Pasingsingan. Ayahanda selama ini memimpin negeri kadipaten ini dengan semena-mena. Ayahanda mengambil upeti dari rakyat dengan semena-mena tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Putri malu, Paduka. Putri malu, Ayahanda. Apakah Ayahanda bisa berubah menjadi pemimpin yang baik? Apakah hanya itu keinginanmu, anakku? Iya, hanya itu keinginanku, Ayahanda. Dengan begitu, aku akan hidup tenang, akan hidup bahagia bersama Ayahanda. Nah, itulah yang terjadi. Cokobodo dan Wolocumbu, ternyata anakku hanya menginginkan ketenangan dan aku harus memimpin dengan baik. Nah, sebagai hadiahnya, aku akan menikahkan putriku Rara Kasunyian denganmu, Cokobodo. Ampun Paduka, ampun Paduka. Hamba tidak bisa menerima hadiah yang mewah ini. Hamba hanya pemuda desa yang sangat miskin dan hamba tidak pantas menikah dengan Rara Kasunyian, dengan Putri Rara Kasunyian. Apakah kau menolak apa yang aku hadiahkan kepadamu, Cokobodo? Ampun Paduka, ampun. Hamba tidak bermaksud menolak hadiah yang terindah dari Paduka. Hamba hanya ingin hidup tenang ke kampung hamba, ke desa hamba di desa Keparang. Baiklah, kalau begitu, kalau kau menolak aku nikahkan dengan putriku, aku sangat berterima kasih. Tapi terimalah uang kepeng ini untuk kau bawa pulang. Dan dari kisah itu, Cokobodo akhirnya pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, semakin hari semakin terkenal nama Cokobodo. Tapi Cokobodo tidak menginginkan hidup seperti ini terus. Dia juga tidak ingin namanya terkenal untuk membantu sesama, karena memang dia tidak memiliki aji-aji kesaktian apapun. Dia hanya orang bodoh yang tidak memiliki ilmu setinggi apapun yang dibicarakan oleh orang-orang. Begitu. Nah, ini cerita lain lagi, masih di kadipaten sekitar Cokobodo hidup. Nah, ini siang hari Cokobodo mencari ranting di hutan bersama ibunya, Nyai Waru. Nah, ternyata Cokobodo ini
takut andai kata dia dibilang sebagai seorang penipu, karena memang dia sama sekali tidak menolong siapapun, hanya karena keajaiban dan tangan dari Tuhan. Nah, akhirnya di Kadipaten Banyusumurup itu ya, kita berpindah ke kadipaten lainnya, dan kadipaten itu dipimpin oleh Gusti ya, Adipati Mahespati. Nah, di sana ini ya sangat makmur juga, tetapi Adipati tepatnya Adipati Mahespati ya, dia kehilangan tombak kadipaten ya, kadipaten di kadipatennya ya, tombaknya itu bernama tombak Kiai Pleret. Nah, pangeran ya, tepatnya Adipati itu bernama Pangeran Dipanaran. Dan ternyata memang ini Pangeran Dipanaran ini sangat kebingungan siapa yang mencuri tombaknya, dan dia mendengar kabar dari mana-mana bahwa Ki Joko Bodo mampu menolong, dan tentunya pangeran ini meminta bantuan kepada anak buahnya untuk mencari siapa yang mencuri tombak Kiai Pleret. Nah, ini tepatnya di Kadipaten Gagelang ya. Ini ya tidak jauh dari Kadipaten Banyusumurup. Nah, tombak Kiai Pleret adalah tombak menjadi tombak kesayangan Adipati Maheswari, dan sangat disayangkan, seolah-olah di kadipaten itu ya terasa tersirap gitu ya, dan semua orang tertidur, dan ketika keris tombak Kiai Pleret itu hilang, ternyata tidak satupun yang mengetahui siapakah yang mencuri tombak Kiai Pleret itu. Nah, akhirnya ini ya, Adipati itu menyuruh patihnya ya, patih Antaruna untuk menjemput Joko Bodo untuk mencari tombaknya itu ada di mana. Dan sampailah di rumahnya Joko Bodo, patih Antaruna meminta Joko Bodo untuk ikut ke Kadipaten Gagelang menghadap Adipati Mahespati. Nah, perjalanan mereka naik kuda sampai siang tengah hari barulah sampai ke Kadipaten Gagelang. Nah, di sana Adipati Mahespati sudah menunggu Joko Bodo. Joko Bodo, saya tahu kamu bisa membantuku kali ini, dan saya tahu kau pasti memiliki mantra-mantra supaya aku bisa menemukan tombak Kiai Pleret. Nah, ternyata Joko Bodo menjawab, ampun Paduka, hamba benar-benar orang bodoh, orang desa yang tidak tahu apa-apa. Dalam kekalutan itu, Adipati Maheswari tetap meminta tolong kepada Joko Bodo. Baiklah Adipati Maheswari, hamba yang bodoh ini
akan membantu mencari Kiai Pleret, tombak Adipati yang hilang. Nah, sementara Patih Antaruna dengan tenang mengawasi prajurit dan tentunya juga memberikan dorongan kepada Joko Bodo untuk segera menemukan tombak Kiai Pleret itu. Nah, ternyata dalam kekalutan itu Joko Bodo tengah malam berjalan ya sedikit keluar dari Kadipaten Gagelang. Di situ ternyata ada sebuah gedung tua yang sangat menyeramkan dan tidak ada satupun rakyat yang berani mendekati gedung tua itu. Entah mengapa larut malam, suasana yang hening itu tiba-tiba tergerak hati Joko Bodo untuk mendatangi gedung yang terkenal angker itu. Tiba-tiba sebelum masuk ke dalam gedung itu ada sekelebat bayangan berwarna putih ya, berkata kepada Joko Bodo, "Masuklah Joko Bodo, masuklah. Aku akan menunjukkan di mana keberadaan keris itu." Sontak saja Joko Bodo terkaget-kaget. Nah, ternyata Joko Bodo memang tidak tahu menahu tombak itu. Akhirnya dia masuk dengan mengendap-endap, dengan rasa takut karena sudah mendengar bahwa gedung itu sangat angker. Dan ternyata di dalamnya sangat gelap gulita, tidak ada penerangan apapun, hanya sekilas-kilas cahaya rembulan yang memang tidak bersinar bulan purnama ya, seterang bulan purnama. Akhirnya di situ tampak terlihat bayangan sosok bersorban, memakai jubah putih, berkata kepada Joko Bodo, "Joko Bodo, aku tahu kau orang baik, aku tahu kau orang jujur, maka Tuhan telah mengutusmu untuk membantu Adipati Maespati. Sebenarnya siapa yang mencuri tombak Kiai Pleret itu adalah Patih Adipati Maespati sendiri." Sontak saja Joko Bodo terkaget-kaget, ternyata orang yang mencuri tombak Kiai Pleret tidak jauh adalah orang terdekat Adipati Maeswari. Nah, tombaknya disembunyikan di gedung ini juga. Nah, akhirnya diambillah tombak itu dan Joko Bodo keluar dari gedung yang angker itu, dan keesokan harinya di pesinggahan, di balai pesinggahan Adipati Maespati di Kadipaten Gagelang ini sangat menunggu siapa sebenarnya yang telah mencuri tombak Kiai Pleret. Nah, semua rakyat berkumpul, patih-patih berkumpul, dan akhirnya Patih Maespati berkata, "Joko Bodo, aku sudah tidak sabar lagi. Siapa yang mencuri tombak Kiai Pleret?" Adipati sangat mengharapkan bantuan Joko Bodo. Ampun, Adipati Maespati, saya sudah menemukan jawabannya siapa yang mencuri tombak Kiai Pleret. Siapakah itu? Joko Bodo, katakan segera. Aku ingin tahu dan aku akan menghukumnya. Ampun Adipati, ampun. Yang mencuri tombak Kiai Pleret adalah orang terdekat Adipati sendiri. Siapa itu? Cepat katakan Joko Bodo. Dia adalah Adipati
dia adalah Patih Antaruna. Bersoraklah punggawa dan rakyat yang memang pagi itu berada di balai pesinggahan. Ampun Adipati Mahespati, ampun, hamba tidak bermaksud untuk mencuri tombak Kyai Pleret. Nah, ternyata Patih Antasura sendiri mengaku dan memang dia dendam dengan Adipati Mahespati, dan karena tidak memperhatikan dia, dan akhirnya Patih Antaruna pun diberi ganjaran hukuman yang setimpal karena telah dengan sengaja menyembunyikan atau mencuri pedang tombak Kyai Pleret. Nah, itu akhirnya Adipati Mahespati ini memberikan hadiah juga kepada Cokobodo yang sangat sukarela, yang baik hati, sudah menolong Adipati Mahespati. Nah, sebenarnya Cokobodo ini diberi jabatan untuk menjadi prajurit, menjadi punggawa menggantikan Patih Antaruna, tetapi Cokobodo tidak mau, dan Cokobodo meminta, saya ingin pulang ke kampung halaman saya hanya seorang pemuda bodoh, Adipati, mohon ampun Paduka, saya tidak bisa menerima hadiah yang indah ini. Dan akhirnya Cokobodo pulang ke kampungnya, dan Kadipaten Gagelang sudah berjalan dengan baik. Nah, sampai di sini makin tenarlah nama Cokobodo itu. Namun Cokobodo tidak mau menikmati apa yang sebenarnya bukan ia lakukan. Akhirnya Cokobodo di tengah malam berkata kepada ibunya, Nyai Waru, Ibu, saya sudah tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Apakah kita boleh pindah dari desa ini? Apa yang kamu inginkan, anakku? Saya sudah tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku ingin hidup sederhana, ke ladang, mencari ranting di hutan, tidak mau hidup dengan selama ini yang sudah saya dapatkan. Saya sudah mendapatkan pengalaman hidup dengan membantu adipati-adipati yang adipati yang ada di Gagelang, dan tentunya saya ingin hidup dengan tenang. Baiklah anakku, mari kita tinggalkan desa ini dan kita hidup di sebuah desa yang baru, dan kita mulai hidup baru lagi. Baik Ibu. Nah, akhirnya dini hari ibu dan anak itu meninggalkan rumahnya dalam kondisi tertutup, dan dia hidup di sebuah desa, dan dia mengenal atau berkenalan dengan tetangga-tetangganya dengan nama yang baru. Cokobodo mengenalkan dirinya dengan nama Legena, dan ibunya dengan Nyai Ero. Dia hidup di sebuah pinggiran desa, hidup normal, ke hutan, ke ladang, dan sama sekali tidak ingin hidup serba mewah, serba apa yang selama ini dia dapatkan dari adipati-adipati yang sudah ditolongnya. Nah, itu cerita dari saya ya. Sudah berapa menit ya, lumayan ya. Kemilau embun di balik rumput, dan tentunya kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga dari cerita-cerita ini. Ternyata orang pintar itu tidak
selalu menggembor-gemborkan bahwa aku ini pintar, aku ini pintar. Ternyata orang pintar itu orang lain yang menilai, menganggap orang itu pintar adalah orang lain. Dan tentunya Joko Bodo ini adalah tokoh yang dapat kita tiru karena dia tidak sombong, dia jujur, dan dia selalu rendah hati, rendah diri untuk tidak mengaku bahwa dia adalah orang yang pandai atau orang yang pintar. Nah, dengan begini jadi kita bisa memetik ya seperti ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Dan ini adalah petikan dari cerita ini. Sebenarnya cerita ini Gemilau Embun di Balik Rumput ini ada 12 bagian. Kalau semua 12 bagian saya ceritakan tentu saya tidak masak karena ini puasa. Dan tentunya saya terima kasih kepada penonton yang bergabung di siaran langsung saya bercerita. Memang tidak ini ya, tidak sebagus teman-teman bercerita. Ini saya sedang berlatih bagaimana mendongeng dengan baik, dan ini adalah pembelajaran untuk saya bagaimana mendongeng, mengubah karakter-karakter kita, dan itu ternyata saya belum bisa. Ya, baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbok Sonia sudah mengundang saya. Cerita saya ini Gemilau Embun di Balik Rumput ya. Saya ambil dari cerita rakyat dari Jawa Tengah dan kita bisa memetik semuanya. Tapi sebelumnya saya sampaikan besok kan tanggal 3 Mei karena saya live sekarang, saya langsung sekarang saya sampaikan selamat ulang tahun untuk Beli Ole ya. Meskipun besok tanggal 3, tapi setidaknya saya teman-teman di sini saya mengucapkan selamat panjang usia untuk Beli Ole, semakin sukses, semakin berkembang komunitas Mahima, dan Mbok Sonia juga sukses, teman-teman yang menonton hari ini sukses. Mari kita cinta seni dan budaya Indonesia melalui sastra, mendongeng untuk anak negeri. Dengan mendongeng kita bisa mengajarkan ilmu pengetahuan, budi pekerti, apalagi ya yang bisa kita petik, pesan-pesan moral yang bisa kita petik. Baik, terima kasih. Saya mau pamit dan kita ketemu lagi lain waktu di acara yang lain pula. Dan ini bukunya ya, silahkan mengikuti sayembara bacaan, bahan bacaan literasi yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya. Ada uang honornya juga ya, ada kok honor apa sih, hadiahnya juga ya. Ini terbitan banyak juga ya, ini terbitan dari Badan Bahasa, ini Pusat Bahasa ya tahun-tahun ini. Kalau yang mulai tahun 2016 kemarin sudah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tentunya partisipasi teman-teman silahkan. Ini ada juga ya cerita-cerita dari tanah Papua, dan kemudian ini juga cerita dari Jawa juga ya. Ini cerita dari Bali ya, ini juga ada ya. Jadi nah ini Ganda Mayu, cerita dari Putu Fajar Arcana juga ada, Pelepah Pohon Enau juga ada. Kemudian ada ini ya. Oke, jadi selamat berbuka puasa untuk teman-temanku. Kemudian selamat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam mendongeng saya. Semangat, semangat literasi. Sampai jumpa lain waktu. Bye. Pamit ya.